Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-awwali bila ibtida wal akhiri bila intiha, walladzi khalaqal arda was samaa, walladzi ja'alal qur'ana dhiya'an wa shifaa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad khairil anbiya wa atqal atqiya wa azkal azkiya wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usini iyaya nafsi wa iyyakum jami'an bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul alim. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, ay kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Al-Faqir ingin menyampaikan dalam khutbah Jumat pada kali ini tema tentang Islam, pluralisme dan penjajahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mumtahanah ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa dhaharu ala ikhrajikum. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah melarang kalian, wahai orang-orang beriman, untuk bersikap akrab, bersikap manis muka, dan bersikap berdekat-dekatan, loyal dengan orang-orang yang memerangi kalian karena agama kalian dan mengusir kalian dari negeri-negeri kalian dan membantu orang-orang lain untuk memerangi kalian. Maka siapa saja yang bersikap loyal, akrab dengan orang-orang yang memusuhi kalian, maka merekalah orang-orang yang zalim. Jamaah Jumat azakumullah. Negeri kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Maka jamaah Jumat dalam 1-2 pekan ini kita umat Islam dihebohkan oleh kunjungan oknum dari orang anggota sebuah ormas Islam besar di negeri ini ke Israel, bertemu dengan Presiden Israel.
Tapi alhamdulillah sikap negara kita jelas. Dari pucuk pimpinan negara kita, Bapak Presiden Jokowi, ketika ditanya oleh media, bisa dicek di portal berita, apa kata beliau? Ketika ditanya, silakan tanyakan kepada pengurus besar Ormas ini, karena sikap pemerintah jelas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jelas sekali. Itu kata beliau. Maka beliau sangat tidak menyetujui ada orang Indonesia yang melakukan pertemuan dengan presiden sebuah negara yang melakukan penjajahan ke negeri-negeri muslim. Kementerian Luar Negeri Indonesia juga sama. Kami kutip, kunjungan oknum 5 cendekiawan ormas besar Islam ini ke Israel tidak ada kaitannya dengan posisi Indonesia soal Palestina. Artinya kunjungan mereka tidak terkait dengan posisi negara Republik Indonesia. Bahkan ketua dari pengurus besar ormas besar ini meminta maaf dalam sebuah portal berita kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kunjungan 5 cendekiawannya ke Israel dan pertemuan mereka dengan Presiden Israel di tengah kecaman keras dunia terhadap perang Israel-Hamas yang sudah menewaskan puluhan ribu warga Palestina. Maka jamaah Jumat azakumullah, apa dan kenapa muncul orang-orang yang seperti ini? Kita doakan semoga mereka mendapat hidayah dari Allah. Amin. Allahumma amin. Kok ada orang yang jelas clear tahu bahwa keluarganya, saudaranya yang didolimi, diusir, dibantai, dibombardir, kemudian dia dengan tanpa beban sama sekali, dia bersalaman, bermanis muka, berfoto bersama dengan orang-orang yang justru membunuh dan membantai saudara-saudaranya di negara lain. Justru ini yang mendorong seorang Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang justru pendiri ormas besar ini ketika Surabaya diultimatum oleh Inggris, maka beliau mengeluarkan resolusi jihad sebagai pengamalan dari Al-Mumtahanah ayat 9 bahwa orang Islam Surabaya haram keluar dari negeri Surabaya. Maka wajib mempertahankan Surabaya sebagai negeri kaum muslimin dari serangan penjajah kafir Inggris pada waktu itu. Kok sekarang ada anggotanya malah bersalaman dengan penjajah? Jamaah Jumat azakumullah. Menurut Al-Fakir, menurut pengamatan Al-Fakir, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah virus yang namanya pluralisme. Virus yang menyatakan bahwa semua agama sama. Maka dalam kesempatan yang barokah ini kami perlu menyampaikan ada kalimat-kalimat yang seakan-akan manis sekali, indah didengar, tapi hakikatnya racun yang membunuh kita semua. Apa kalimat itu? Saya bacakan. Islam inklusif, Islam terbuka, Islam progresif, fikih lintas agama. Kami yang pernah mondok bertahun-tahun bingung mikir fikih lintas agama. Enggak mudeng. Toleransi, pluralis, literasi keagamaan lintas budaya. Masya Allah. Cross cultural, Islam moderat, kesetaraan gender. Semua agama adalah sama karena surganya hanya beda lantai. Allahu Akbar. Masya Allah. Kolaborasi untuk menciptakan dunia yang humanis. Kalimat-kalimat ini sangat-sangat indah didengar, tapi hakikatnya racun yang membunuh. Tanpa kita sadari jamaah Jumat, ternyata Jakarta, masjid besarnya Al-Istiqlal, sudah dimasuki oleh agen-agen Zionis. Tercatat tanggal 10 Juli 2024, sebuah lembaga namanya AJC, American Jewish Committee,
hendak melakukan sebuah dialog, menghadirkan guest lecture, dosen tamu dari AJC, American Jewish Committee, untuk menjadi dosen tamu dalam program pendidikan kader ulama. Bayangkan. Kita kecolongan jamaah Jumat. Masjid besar menjadi kebanggaan umat Islam di Indonesia, kemasukan oleh agen-agen Zionis dengan judul yang seakan-akan baik sekali. Padahal AJC, American Jewish Committee, adalah lembaga yang membackup penuh penyerangan Zionis Israel terhadap Gaza, Palestina. Kok bisa? Alhamdulillah dibatalkan. Ternyata tidak berhenti di situ. Pindah dia, Ari Gordon pindah ke sebuah universitas Islam Al-Khairat di Palu. Dan diterima dengan baik oleh dosen wanita berjilbab. Allahul musta'an. Kalau tamu saja, it's okay. Kita Muslim wajib menerima tamu, baik itu kafir atau muslim. Tapi kalau dia tamu ngajari kita tentang sebuah agama yang dia menyerang Muslim saudara kita di negara lain, nanti dulu. Kenapa? Karena ini masalah kemuliaan diri kita. Walhamdulillah, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tahun 2005 tentang haramnya sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Dan alhamdulillah lagi pada tahun ini bulan Juni, Majelis Ulama Indonesia mengharamkan salam lintas agama. Walhamdulillah. Kenapa? Karena doa salam lintas agama ini mengandung unsur doa. Maka jamaah Jumat azakumullah, berhati-hatilah kita dalam virus pluralisme. Mungkin saudara kita mengatakan Islam itu agama wasat, agama pertengahan. Kita simak bagaimana penjelasan seorang ulama besar, Al-Imam Al-Ghazali. Saya bacakan. Beliau menulis kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Sederhana dalam berakidah. Apa maknanya? Dasar al-aslu yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab tersebut adalah al-wasat. Keseimbangan adalah seimbang antara akal dan nakal. Akal dan dalil dari Quran dan Sunnah. Sesuai dengan rumusan dari Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sikap wasatiyah Islam adalah pertengahan dalam ibadah. Apa maksudnya? Tidak berlebihan dan tidak menggampangkan. Sifat wasat sederhana dalam Islam adalah dalam hubungan sosial. Tidak memencilkan diri dan tidak bergaul dengan banyak orang. Sifat wasatiyah dalam keimanan, pendidikan, dan dakwah yang tidak berlebihan dan tidak menggampang-gampangkan. Maka wasatiyah adalah sebuah kebaikan. Bukan wasatiyah itu menerima orang non-muslim kemudian ceramah di masjid atau sebaliknya. Itu bukan wasatiyah. Maka jangan kaget kok sekarang ada orang sholawatan di gereja. Allahul musta'an. Apakah tidak ada tempat lain sehingga kemudian kita bersolawatan di gereja? Ini virus pluralisme yang kalau pelan-pelan dibiarkan, maka kita akan ujungnya akan dijajah dan kita terima dengan lapang dada. Wallahul musta'an, jamaah Jumat. Maka mari kita jaga sifat wasatiyah dalam Islam yang tidak menggampangkan dan juga tidak berlebihan. Bukan kemudian menerima semua apapun dari non-muslim, non-Islam kita terima. Tidak, itu bukan sikap wasatiyah. Itu namanya liberal. Berbuka puasa di gereja, itu bukan sifat wasatiyah. Kenapa? Berbuka puasa silahkan di masjid. Kenapa mesti di gereja? Maka jangan kaget nanti kelak. Kalau nanti ada pendeta khutbah di masjid, jangan kaget. Kenapa? Karena ini pelan-pelan. Kita tidak terasa jamaah. Maka marilah kita jaga iman kita ini. Jangan sampai kita jual murah keimanan ini hanya dengan iming-iming sesuatu dari dunia yang sangat murah dan tidak ada harganya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita tutup dengan doa, sekali lagi mari kita kuatkan ilmu kita, mari kita kuatkan iman kita. Ada sesuatu yang memang tidak bisa kita lewati karena itu batas garis merah yang membatasi kita dengan akidah-akidah selain Islam. Jika ada saudara-saudara kita yang sedang dibantai, dizolimi, diusir, di bumi hanguskan, kemudian penjajah itu datang ke kita membawa segepok uang, akankah kita akan mengatakan welcome to my country? Tidak. Ini bentuk loyalitas kita, bentuk keberpihakan kita kepada sesama muslim. Bagaimana saudara kita yang di Palestina, yang harus berjuang membela kehormatan tanah wakaf Palestina, Masjidil Aqsa. Kalau kita berpikir sederhana, mengapa mereka tidak mau menyerah saja, selesai masalah? Tidak. Saudara kita di Gaza mewakili kita menjaga kemuliaan umat Islam sedunia. Maka kita wajib membela mereka, wajib mendoakan mereka dalam bentuk kapasitas yang mungkin kita bisa lakukan. Kalau Anda punya dana, silahkan keluarkan infak. Jika Anda punya fisik, silahkan keluarkan untuk membantu aktivitas di sana. Kalau Anda punya doa, sampaikan doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kelak kita akan ditanya oleh Allah, apa bentuk pembelaanmu terhadap saudaramu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadhiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Ghazzah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina al-murabitina fi Ghazzah. Allahumma ansurhum ala a'daika a'da'id din. Allahumma mazzik jam'a a'daihim. Allahumma mazzik jam'ahum wa shattit shamlahum wa zalzil aqdamahum wa adkhil fi qulubihim ru'ba bi quwwatika wa nusratika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih ummata nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir ummata nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.